Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Agustina Sani Safridawati. Saya mahasiswi dari program studi pendidikan agama Islam. Saya dari kelas 61. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan multikultural dan moderasi beragama. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas satu topik yang sangat penting dan menarik untuk kita renungkan bersama-sama. Topik ini adalah tentang neraka dijadikan candaan dengan teknologi AI, dan saya akan menjelaskan dengan pendekatan 5W, 1H, what, why, wo, when, dan how. Nah, sebelum itu saya akan menampilkan seperti apa sih videonya. Ini dia. Hari pertama di neraka guys, bareng temen lama gue nih ternyata masuk neraka juga. Ayo, kalian yang masih ngelakuin dosa nanti ketemu gue. Liburan dulu guys, nyobain mandi lava, ternyata seru juga, panasnya mantul. Jadi apa sih maksud dari neraka dijadikan candaan dengan teknologi AI? Kita tahu bahwa AI atau kecerdasan buatan adalah teknologi yang kini semakin canggih. Dengan AI, kita bisa membuat gambar, video, dan teks otomatis hanya dengan mengetik perintah. Namun sayangnya, tidak semua menggunakan teknologi ini dengan bijak. Belakangan ini mulai bermunculan konten-konten yang menjadikan neraka sebagai bahan candaan. Misalnya, membuat gambar lucu tentang neraka dengan AI, membuat meme-meme yang menggambarkan seks tentang siksaan neraka dengan gaya komedi, atau bahkan membuat video AI yang menampilkan parodi neraka seolah-olah itu hal yang lucu. Padahal neraka dalam pandangan Islam adalah tempat siksa yang sangat serius. Neraka bukanlah konsep yang bisa dijadikan bahan lelucon, karena ia adalah peringatan Allah kepada manusia tentang konsekuensi dari dosa dan maksiat. Mengapa ini terjadi? Lalu, mengapa hal seperti ini bisa terjadi? Ada beberapa alasan. Yang pertama, kurangnya pemahaman agama. Banyak dari pembuat konten ini tidak memahami bahwa neraka adalah simbol azab yang harus ditakuti dan dihindari. Mereka mungkin hanya ingin lucu-lucuan tanpa tahu batasannya demi viral dan perhatian. Di zaman media sosial, banyak orang yang ingin viral dan terkenal. Mereka rela membuat konten yang sensasional, bahkan jika itu menyinggung agama. AI tidak punya nilai moral. Teknologi AI hanya mengikuti perintah manusia. Jika manusia hanya menyuruh AI membuat candaan tentang neraka, AI akan melakukannya tanpa mempertimbangkan apakah itu etis atau tidak. Kemudian kurangnya moderasi dalam dunia digital, seperti banyaknya pengguna internet tidak menyadari pentingnya etika digital dan moderasi beragama. Mereka belum bisa membedakan mana yang boleh dan tidak boleh dalam membuat konten. Seperti itu. Kemudian siapa saja sih yang terlibat dalam atau berdampak dalam ini? Yang membuat konten biasanya itu adalah pengguna media sosial, termasuk konten kreator, netizen, atau bahkan anak-anak muda yang sedang mencoba teknologi AI itu sendiri. Kadang juga orang-orang yang dari luar agama Islam yang tidak memahami bahwa candaan tersebut bisa menyakiti perasaan umat Islam. Sementara yang terdampak adalah umat Islam secara umum yang merasa agamanya direndahkan, bahkan juga bisa mempengaruhi anak-anak muda Muslim yang melihat seperti itu dan mulai kehilangan rasa takut terhadap siksaan Allah. Dalam skala yang lebih luas, hal ini juga bisa merusak citra teknologi AI karena dianggap sebagai alat yang membawa efektif negatif. Fenomena ini semakin sering terjadi dalam 2 atau 3 tahun terakhir, tepatnya sejak teknologi AI generation seperti ChatGPT, Delay,
Midjourney atau lainnya mulai dikenal dan digunakan secara massal oleh masyarakat sendiri. Dulu konten humor soal agama lebih terbatas karena harus dibuat manual, tapi sekarang dengan AI semua siapa saja bisa membuat gambar atau video dalam waktu cepat bahkan tanpa keterampilan desain. Nah, kita hidup di era digital yang mana penyebabnya konten sangat cepat dalam hitungan detik. Satu candaan yang dibuat di satu tempat bisa tersebar ke seluruh dunia. Di mana saja hal-hal ini terjadi, fenomena ini paling sering terjadi di media sosial seperti TikTok, Instagram, Twitter, sekarang seperti Facebook dan YouTube. Bahkan juga muncul di aplikasi AI chatbot di mana penggunaan sengaja bertanya atau menyuruh AI untuk membuat cerita lucu tentang neraka. Jangan juga di forum online dan juga grup diskusi, baik itu dalam bentuk gambar, video, atau teks. Konten ini bisa dengan mudah diakses siapa saja, termasuk anak-anak dan remaja, sehingga bahayanya menjadi lebih besar. Seperti itu. Kemudian kita sebagai masyarakat, bagaimana sih cara kita menyikapinya? Bagi kita sebagai umat Islam dan warga digital yang bertanya jawab harus menyikapi hal ini seperti apa sih? Kemudian seberapa penting langkahnya? Yang pertama, penggunaan teknologi AI dengan bijak. AI adalah alat, bukan pengganti nilai moral, bukan juga hal-hal yang positif dan edukatif dan bermanfaat. Tingkatkan pemahaman agama kita, harus tahu bahwa dalam Islam, neraka adalah perkataan yang sangat serius, tidak boleh dijadikan bahan candaan, karena itu bisa menghilangkan rasa takut terhadap dosa. Lakukan literasi digital dan etika online. Kita perlu menyebarkan pemahaman tentang etika bermedia sosial, termasuk bagaimana menghormati keyakinan orang lain. Tegur dengan santun. Jika kita melihat ada konten yang menjadikan neraka sebagai bahan lucuan, kita bisa menegur atau melaporkan, tapi dengan cara yang bijak dan tidak menimbulkan konflik. Kemudian kita bisa perkuat beragama. Moderasi bukan berarti membenarkan segala hal, tapi menempatkan agama pada tempat yang mulia, serta tidak ekstrim tapi juga tidak meremehkan. Seperti itu. Jadi teman-teman, teknologi itu ibarat pisau. Bisa digunakan untuk memasak makanan lezat, tapi bisa juga untuk melukai. Begitu juga dengan AI. Bisa sangat bermanfaat, tapi juga bisa berbahaya jika digunakan. Mari kita jaga lisan dan jari kita, baik dunia nyata maupun dunia digital. Jangan sampai candaan kita menjadi dosa. Mari kita bangun dunia digital yang beradab, beretika, dan penuh nilai keislaman. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.